Lupakan saja. Jika aku mati biarlah. Kemudian. Baginda. Kau kembali. Baginda. Mengapa kau? Makan? Baginda, obat macam apa ini? Kemana kau pergi tadi malam? Tadi malam seorang pembunuh mencoba membunuhku. Jadi aku lari. Aku bahkan tidak tahu kemana aku lari. Aku juga tidak sengaja tertidur. Aku baru menemukan jalan pulang saat fajar. Benarkah? Benar sekali. Baginda, tadi malam Aku berpikir cukup lama. Baginda benar-benar terlalu baik padaku. Aku harus membalas kebaikanmu dengan mengalahkan keluarga aristokrat itu. Dengan keadaanmu seperti ini, menurutmu siapa yang bisa kau kalahkan? Pastikan saja keselamatanmu sendiri. Baginda, obat ini. Simpan itu. Kau akan membutuhkannya nanti. Apa maksudmu? Pertunangan saudari bela diri. Baginda. Individu-individu yang dipilih oleh 4 marga dan 5 klan kami, semuanya telah tiba. Kompetisi bela diri hari ini pasti akan memilih pendamping yang cocok untuk Baginda. Tuan-tuan, silakan perkenalkan diri kalian kepada Baginda. Wang Ting dari klan Wang dari Langya, Kui Hao dari klan Kun di Qinghe, Sheng Lin dari klan Shen di Xinjiang, Lu Song dari klan Lu di Fanyang, Wang Cheng dari klan Wang di Taiyuan. Salam kepada Baginda. Kelima orang ini semuanya termasuk dalam 7 tuan muda Si Agung, terutama Wang Ting dari klan Wang dari Langya. Dia unggul dalam seni sipil dan militer serta memiliki potensi seorang bijak. Mereka semua adalah individu paling menonjol dari 4 marga dan 5 klan. Mereka juga merupakan talenta yang diakui sebagai yang terdepan di Si Agung. Garis keturunan bangsawan. Mereka pasti akan memiliki pernikahan yang panjang dan harmonis dengan Baginda. Astaga, masing-masing dari 7 tuan muda jarang terlihat. Kui Hao tuan muda dari klan Kun. Bisa melihat 5 dari mereka secara bersamaan hari ini. Sungguh keberuntungan 3 masa kehidupan. Belum pasti, apakah kelima orang ini bisa menang? Baginda, pernyataan itu tidak tepat. Kelima individu ini praktis adalah talenta terbaik di Si Agung. Jika mereka saja tidak bisa menjadi pendamping kekaisaran, lalu siapa lagi yang bisa berhasil? Aku bisa. Kau belum mati. Itu benar-benar perbuatanmu. Apakah kau benar-benar percaya bahwa Apakah kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Tidak heran mereka begitu sombong. Ilmu bela diri mereka juga cukup tinggi. Baginda, hamba yang tua ini tidak mengerti apa maksud Baginda. Kau, Baginda mohon, jangan marah. Marah membuat seseorang jadi buruk rupa. Silakan duduk dulu. masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Baginda tenang saja. Lihat saja bagaimana aku menghabisi mereka. Apakah kau benar-benar mampu? Baginda, aku membawa banyak camilan pedas. Coba sedikit. Aku punya segala macam rasa. Lihat saja bagaimana aku menghabisi mereka. Kemari. Bocah, mengenai kesarjanaan, mungkin kau memiliki sedikit kecerdikan, tapi tentu saja tidak memiliki kebijaksanaan besar. Mengenai seni bela diri, kami adalah master tingkat 6. Dengan apa kau akan melawan kami? Cepat berlutut dan akui kekalahan. Aku akan mengampuni nyawamu. Mengaku kalah. Mengaku kalah apanya? Bicara. Kalian berlima. Bagaimana kalian ingin mati? Kurang ajar. Sangat merajalela. Apakah kau tahu bahwa kami berlima adalah master dalam seni sastra dan bela diri? Dengan apa kau akan melawan kami? Sekadar mengakui kekalahan saja tidak cukup. 4 marga besar kami tidak mudah untuk dihina. Saudaraku, benar sekali. Kau tidak hanya harus mengakui kekalahan, tapi kau juga harus dicap dengan tanda budak 4 klan kami. Membuatmu menjadi budak kami untuk semua generasi mendatang. Pecundang yang kalah berani merengek dan menggonggong di sini. Aku beritahu kalian. Kalian berlima. Aku akan menghajar kalian sampai babak belur. Kau. Baginda, aku ingin bertanding. Bertandinglah kalau begitu. Aku mengagumi sikapmu yang pantang menyerah. Baginda,
Aku mengabdi sepenuh hati kepada Baginda, dan berkomitmen untuk melenyapkan keluarga bangsawan. Tapi aku tidak punya. Aku ingin mengganti senjata. Kau boleh. Begitu saudara Kui melangkah maju, dia mungkin bahkan tidak punya keberanian untuk bertanding lagi. Karena ini adalah kompetisi. Tentu saja seseorang harus mengerahkan segalanya. Busur ini bernama penembak matahari. Beratnya 8 jin, 8 lian, dan 8 kian. Panjangnya 4 ci. Bisa menembak hingga 400 meter jauhnya. Aku bertanya-tanya di mana busurmu. Aku tidak punya satu pun. Tapi aku punya senjata api. Benda ini disebut barat M99. Beratnya 23 jin, panjangnya 128 meter, menggunakan peluru 128 mm. Peluru kaliber besar. Senjata yang kalian lihat ini memiliki jarak tembak maksimum 6.800 meter. Busur penembak matahari milikku sudah menjadi busur dan panah dengan jangkauan terjauh di dunia saat ini. Bagaimana mungkin kau bisa menembak lebih jauh dariku? Karena milikku lebih besar dari milikmu, jadi tembakannya lebih jauh dari milikmu. Kau, baiklah. Aku ingin melihat bagaimana tumpukan besi rongsokan milikmu ini bisa menang. Kompetisi dibagi menjadi 3 kategori. Akurasi, kekuatan, dan jarak. Mengenai batu 200 meter di depan. Dihitung sebagai kemenangan. Mulai. Karena anak panah itu tertanam sepenuhnya di dalam batu. Kekuatan dan akurasinya sangat luar biasa. Bagus, bagus. Luar biasa. Apa kau melihatnya? Ini adalah kemampuan asliku. Saudara Kui, mengapa repot-repot berbicara lebih jauh dengannya? Sepertinya dia sangat ketakutan sekarang. Sampai-sampai dia mungkin tidak bisa bicara. Kekuatan itu menembus batu besar sepenuhnya hingga mencapai inti. Bahkan aku mungkin... Itu kau, bukan aku. Sudah selesai bicaranya. Jika kau sudah selesai bicara, aku akan membiarkanmu menyaksikan. Apa itu kebenaran? Pindahkan batu itu 800 meter jauhnya. Kurasa kau pasti sudah ketakutan setengah mati. Busur dengan tembakan terjauh di dunia saat ini tidak bisa menembak sejauh 800 meter. Apalagi mengenai sasaran. Aku pikir, dia pasti sudah menyadari kemampuan memanah saudara Kui terlalu bagus. Jadi dia takut kalah pada jarak yang sama dan kehilangan muka. Itulah mengapa dia menyarankan 800 meter. Dengan cara ini, bahkan jika dia kalah, dia akan punya alasan. Jadi begitu rupanya, si tidak berguna memang benar-benar tidak berguna. Hanya mampu menggunakan trik-trik licik seperti itu. Lalu buka mata anjing kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Apa itu kebenaran? Jika kau bisa mengenainya, aku akan mengakuimu sebagai tuanku. Kami juga akan mengakui Anda sebagai tuan kami. Kami juga akan mengakuimu sebagai tuan kami. Jika aku kalah, aku akan bersujud kepada kalian semua. Jika Tangling berlutut dan bersujud di depan umum, bahkan Baginda pun tidak akan menginginkannya lagi. Menyingkirlah. Bagus sekali itu, kena. 800 meter. Karena batu besar itu hancur berkeping-keping. Akurasi dan kekuatannya benar-benar kelas 1. Apa kalian melihatnya? Apa yang disebut kebenaran? Ini tidak mungkin. Fakta berbicara lebih keras daripada kefasihan. Kalian semua bersujudlah padaku. Mimpi saja kau. Rakyat jelata yang rendah. Dan kau pikir kau layak membuatku mengangkatmu sebagai tuanku. Jadi sekarang kalian menolak untuk menepati janji begitu. Baginda mereka menolak untuk menepati janji. Mereka melakukan penipuan terhadap kedaulatan. Mama, bagaimana kejahatan menipu kedaulatan harus dihukum? Pemenggalan. Mereka semua akan dieksekusi. Kenapa kalian tidak segera bersujud kepada Tuhan kalian? Apa maksudmu menentang dekrit kekaisaran? Apa maksudmu dengan pemenggalan? Pertandingan ini adalah melawanmu, bukan melawan Baginda. Lagi pula benda yang kau gunakan bukanlah busur dan anak panah. Itu tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, kami tidak bisa menyatakanmu sebagai pemenang. Dasar orang tua bangka, kau menolak menepati janji lagi ya? Keluarga bangsawan kalian yang katanya kuat itu.
Kredibilitas verbal kalian di sini ternyata lebih buruk daripada anjing. Beraninya kau berulang kali menghina 4 marga dan 5 klan kami. Kurasa kau sudah bosan hidup. Apakah kau menganggap kami tidak ada? Baginda, masalah ini memang masih bisa diperdebatkan. Kalah dan menolak untuk menghormati perjanjian. Apakah ini yang disebut keluarga bangsawan yang kuat? Menteri Wang, Anda juga tidak ingin keluarga bangsawan Anda dikenal di seluruh dunia sebagai pihak yang tidak bisa dipercaya, bukan? Kau. Baginda, masalah pengangkatan tuan. Mari kita bahas setelah pertandingan selesai. Saat ini, hal terpenting adalah memilih suami untuk Baginda. Kami keluarga bangsawan tidak akan pernah mengingkari janji. Bunuh saja dia langsung di kompetisi bela diri ini. Jadi begitu rupanya. Kami akan mengakuinya sebagai tuan. Setelah pertandingan selesai. Mereka menyerah begitu saja. Itu tidak sesuai dengan kepribadian mereka yang sombong. Pasti ada yang mencurigakan. Mohon Baginda melakukan undian. Bagus. Ternyata ini adalah kompetisi ilmiah yang melibatkan teka-teki. Ini menguji kecerdasan. Ini adalah keahlian utama keluarga bangsawan kami. Bagus, keluarga bangsawan kami pasti akan memenangkan pertempuran ini. Tingkar kau yang maju. Lihat saja. Mengapa ada teka-teki lagi? Kapan kompetisi bela diri dimulai? Sudahlah. Berikan teka-tekinya. Aku akan meladeni tantanganmu. Dengarkan baik-baik. 1 gigitan menggigit gunung. Tebak 1 karakter. Mulut yang besar sekali. Kau, Seseorang tidak bisa berdiri tanpa kepercayaan. Yan, Pernikahan 1000 li diikat oleh 1 benang. Song, Lahir di gunung binasa di dalam panci. Tersembunyi di dalam botol bertahan di dalam busur. Tebak 1 tanaman. Teh, Bulan miring ditemani 3 bintang. Bertemu teman di bawah jembatan. Hai. Dia benar-benar menebak semuanya dengan benar. Sebelum aku jadi pengantar makanan, aku adalah pemegang gelar master ganda di bidang seni libera dan sains. Baiklah giliranku. Pertanyaan pertamaku adalah teka-teki idiom. Teka-tekinya adalah sekelompok Kasim masuk ke rumah bordil. Kau. Bagaimana bisa Kasim pergi ke rumah bordil? Omong kosong. Kau sedang mempermainkan kami. Kalian tidak bisa menebaknya. Tang Ning, aku sangat tertarik dengan teka-tekimu ini. Bicaralah dengan cepat. Baginda, mereka belum mengaku kalah. Kami tidak bisa menjawabnya. Jika jawabanmu tidak bisa memuaskan kami, maka itu hanya bisa dihitung sebagai seri. Tang Ning, bicaralah dengan cepat. Jika tidak, aku akan mengubahmu menjadi Kasim. Kalau begitu akan kuberitahu. Sekelompok Kasim masuk ke rumah bordil. Omong kosong. Kau. Aib ini benar-benar penghinaan bagi para cendekiawan. Baiklah. Kalau begitu mari kita ganti ke yang lain. Mari kita ganti ke yang lebih sederhana. Kain apa yang tidak bisa dipotong? Aku yakin bisa memotong kain apapun. Baik itu sutra atau kain rami. Atau bahkan kain benang emas yang digunakan untuk membuat baju sirah. Aku bisa memotong semuanya. Baginda, kain milikku berbeda. Tidak mungkin. Kalian tidak bisa menebaknya lagi. Bukankah kalian 7 tuan muda yang tak tertandingi dalam bakat dan kebijaksanaan? Tidak bisakah kalian menebak jawaban sesederhana itu? Kami mengaku kalah di babak ini. Apa itu? Kalau begitu akan kuberitahu dengan murah hati. Kain apa yang tidak bisa dipotong? Air terjun tidak bisa dipotong. Air terjun. Dijilat saat keras, dijilat saat tidak keras. Jika ingin tidur dengan nyaman, gosok saja. Kau. Tidak tahu malu. Mama, apakah kau tahu? Beritahu aku dengan cepat. Baginda, mungkin Anda tidak perlu tahu. Kalian tidak bisa menebaknya lagi kan? Kalau begitu akan kuberitahu. Gigi. Jeti itu gigi. Mama, menurutmu itu apa? Tidak ada. Pertanyaan berikutnya. Karakter apa yang ada di antara 2 kaki? Apakah Baginda hadir? Hati-hati. Vulgar. Kalian tidak bisa menebaknya lagi. Sungguh mengecewakan. Memalukan. Kau jelas tahu karakter itu. Tidak boleh disebutkan di hadapan Baginda.
Tapi kau bersikeras mengajukan pertanyaan ini. Kau jelas-jelas sedang mempermainkan Baginda. Baginda, Tangning telah melakukan tindakan tidak pantas di hadapan Kaisar. Kami memohon Baginda menghukumnya. Kapan aku melakukan ketidakpantasan di hadapan Kaisar? Jangan bicara sembarangan. Teka-tekinya sangat kotor, dan jawabannya bahkan lebih sulit untuk diucapkan. Jika ini bukan tindakan tidak pantas di hadapan Kaisar, lalu apa? Apakah keluarga bangsawan tidak bisa menjawab ini? Berhenti mengalihkan pembicaraan. Aku tentu saja tidak mengalihkan pembicaraan. Biar ku beritahu. Aku pernah mendengar pepatah. Mereka yang berhati kotor melihat kotoran dalam segala hal. Aku persembahkan pepatah ini untukmu. Apakah kau berani mengucapkan jawaban teka-teki ini di depan umum? Mengapa aku tidak berani? Aku sudah memberitahumu jawaban teka-teki ini. Apa yang terjepit di antara dua kaki? Tentu saja karakter Tiao. 7 tuan muda kalian sangat sombong. Benar sekali. Karakter Tiao ada di antara dua kaki. Beraninya kau mengejekku. Tunggu saja sampai aku berurusan denganmu nanti. Setelah pertandingan selesai, berikan dia sebotol obat penyembuh. Memangnya apa yang kalian pikirkan? Kalian sudah kalah 4 kali. Aku tidak ingin kalian kalah untuk kelima kalinya. Cepat turun. Babak berikutnya. Baiklah, aku anggap ronde ini sebagai kemenanganmu. Tunggu saja kau. Baiklah, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Aku ingin melihat. Berapa lama kau bisa tetap sombong? Baginda, ini adalah pertandingan terakhir. Pertarungan arena. Ini sebenarnya adalah kontes seni bela diri. Kali ini, klan bangsawan kami akhirnya bisa menegakkan kepala. Tangin, apakah kau berani melawanku? Mengapa aku tidak berani? Bodoh yang sombong. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Permaisuri pria harus berasal dari klan bangsawan kami. Ting A. Hari ini ayahmu menganugerahkan pedang api berkobar pedang yang menjaga klan kita. Untuk kau gunakan. Aku harap kau bersinar terang dalam kompetisi ini. Dan mengangkat martabat klan Wang kita. Pedang api berkobar. Salah satu dari 10 senjata Dewa Agung. Ditempa dari besi meter, ia memotong logam seperti lumpur. Dikatakan telah membunuh 10 Master Agung. Itu sungguh hina. Kau menggunakan senjata dewa untuk menindas orang biasa yang tidak tahu bela diri. Apakah kau tidak punya rasa malu? Baginda, aturan sepertinya tidak menyatakan bahwa senjata ilahi atau alat tajam tidak boleh digunakan. Jika Tangning juga memiliki senjata ilahi, maka orang tua ini tentu saja tidak akan keberatan. Kau! Teng Er tangkap pedangnya. Ini memang pedang yang bagus. Hari ini aku pasti akan menang. Pedang ini terlihat cukup bagus. Aku bertanya-tanya berapa harganya jika dijual. Cukup omong kosongnya. Pilih senjatamu. Tangin. Jika hari ini kau bisa mati di bawah pedang api berkobar milikku, itu akan dianggap sebagai kehormatan bagimu. Apakah kau begitu yakin bisa membunuhku? Jangan lupa, aku adalah master tingkat 6. Terlebih lagi, aku memegang pedang api berkobar di tanganku. Lagi pula aku telah menguasai teknik pedang 9 yang membunuhmu. Semudah membalikan telapak tangan. Teknik pedang 9 yang, teknik pedang paling tangguh milik klan Wang. Kesulitan kultivasinya sangat tinggi, dan begitu dikuasai seseorang menjadi tingkat atas. Aku tidak menyangka dia benar-benar menguasainya. Jika aku yang maju, aku bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Tentu saja kau bisa membunuhnya dengan satu pukulan telapak tangan, karena keterampilan seni bela dirimu luar biasa. Tangning tidak bisa melakukannya. Dia tidak tahu seni bela diri. Sialan! Seandainya saja dia diberi waktu lebih, aku harap dia tidak mati di sini. Lupakan saja Tangning. Mungkin kau harus memilih yang lain. Ini adalah pedang pribadi kami. Namanya Yuan Hong. Ini juga salah satu dari 10 senjata ilahi agung. Aku meminjamkannya untuk kau gunakan. Baginda, Anda tidak boleh melakukan itu. Pedang Yuan Hong adalah pedang putra langit. Bagaimana bisa digunakan oleh orang luar? Aku meminjamkan ini kepadanya. Apa? Menteri kesayanganku, mengapa kau begitu usil? Baginda, pernyataan itu tidak benar. Pedang putra langit hanya bisa digunakan oleh putra langit jika Baginda memberikannya kepadanya.
Bukankah itu akan mengacaukan aturan? Apa yang akan dipikirkan rakyat dunia? Lagi pula, jika Baginda meminjamkan pedang itu kepadanya sekarang, itu akan menunjukkan Baginda berniat melindunginya. Karena ini adalah kompetisi, Baginda harus memperlakukan semua orang dengan setara. Bagaimana bisa Anda memihak satu sisi? Melakukan hal itu akan dengan mudah membuat rakyat dunia mengejek Anda. Kau memberikan pedang api berkobar kepada Wang Ting. Bukankah itu pilih kasih? Tidak juga. Pedang api berkobar adalah milik klan Wang milikku. Wang Ting adalah keturunan klan Wang milikku. Tidak ada yang salah dengan dia menggunakan pedang api berkobar. Kau, Baginda mohon, jangan marah. Duduklah. di saat seperti ini, kau masih membuat lelucon seperti itu. Mereka punya senjata dewa. Tapi aku juga punya satu. Dan itu bahkan lebih kuat dari miliknya. Aku ingin melihat senjata dewa apa yang kau miliki, yang bisa dibandingkan dengan pedang api berkobar milikku. Itu benar-benar konyol. Pertandingan bahkan belum dimulai. Bukankah terlalu dini untuk bersujud? Tunggu saja dan lihat. Benda apa ini? Hitam dan tebal. Dan punya begitu banyak laras. Ini adalah artefak duaku. Sengaja bersikap misterius. Bukankah itu hanya potongan besi rongsokan? Apa gunanya itu? Melihat bahan ini, terlihat seperti besi. Tapi, tidak terlihat seperti senjata. Ini adalah artefak duaku yang dinamakan Gatling. Senapan ini panjangnya 800 mm, beratnya 30 jin, menggunakan peluru kaliber 762 mm, memiliki kecepatan tembak 6.000 peluru per menit, dan bisa membunuh 6.000 orang dalam sekejap. Orang-orang di dunia bela diri menyebutnya sang pemusnah master. 6.000 orang. Itu benar-benar konyol. Betapa kuatnya. Membunuh ribuan orang dalam sekejap. Itu terlalu berlebihan. 10 Master Agung mungkin bahkan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Apalagi rongsokan ini. Lagi pula, itu bahkan bukan senjata. Katak dalam tempurung. Belum pernah melihatnya bukan berarti itu tidak ada. Bersiaplah saja untuk mereka datang mengambil mayatmu. Konyol. Senjata milikmu ini, meskipun terlihat ditempa dari besi murni, memiliki bentuk yang aneh. Yang mengingatkanku pada sebuah pepatah, semakin aneh senjatanya, semakin cepat kau mati. Begitu bodoh namun tak kenal takut. Benar-benar kurang pengalaman. Ini adalah senapan Gatling. Bahkan Raja Neraka pun harus menato diriku di tubuhnya. Benarkah begitu? Kalau begitu aku akan melihatnya sendiri. Senjatamu yang membantai orang. Seberapa kuat sebenarnya itu? Itu benar-benar teknik pedang 9 yang Tanding pasti mati kali ini. Ini cukup kuat. Tapi, aku penasaran berapa banyak tembakan yang bisa kau tahan. Ting A. Kembalikan nyawa putraku. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang sedang direncanakan Perdana Menteri Wang? Baginda, dia membunuh putraku. Pertarungan arena. Kau harus menghormati taruhan dan menerima kekalahan. Ini adalah aturan yang kau tetapkan sendiri Perdana Menteri Wang. Mengapa? Sekarang kau menolak untuk mengakuinya. Wang Ting adalah pewaris klan Wang milikku. Hari ini putraku terbunuh. Bagaimana bisa kau mengharapkan aku menelan kemarahan ini? Meskipun kau tidak bisa menelannya, telanlah. Tepat sekali. Dia yang mengajukan tantangan duel. Dia bilang ingin membunuhku. Sekarang aku membunuhnya sebagai balasan. Kita hanya bisa bilang bahwa dia kalah dalam hal keahlian. Tangin, sampai saat ini,
Tidak ada yang berani membunuh pewaris keturunan langsung dari 4 marga dan 5 klan kami. Jika kau tidak ingin hidup lebih buruk dari kematian, sekarang juga segera akhiri hidupmu sendiri. Kau berani mengancamku begitu. Tapi aku belum ingin mati. Mungkinkah kau benar-benar tidak takut dengan pembalasan dendam keluarga bangsawan milikku? Lalu kenapa? Baiklah. Orang tua ini mengingatmu. Aku harap kau bisa hidup dengan baik di masa depan. Apakah kita masih akan bersaing? Bersaing. Apakah kita akan bersaing atau tidak? Tang Ning memenangkan 3 dari 3 ronde. Menurutku, tidak perlu melanjutkan kompetisi lagi bukan? Tepat. Apalagi yang tersisa untuk diperebutkan. Aku adalah pemenangnya sejak awal. Mulai sekarang, aku adalah milik Baginda. Priamu. Baginda, orang yang menjadi suami kaisar, harus berasal dari 4 marga dan 5 klan kami. Kami tidak akan menyerah pada poin ini. Benar sekali, ini adalah hasil diskusi di antara kami, 4 marga dan 5 klan, 5 keluarga besar. Jika Baginda masih bersikeras untuk berjalan dengan caranya sendiri, 4 marga dan 5 klan kami tidak akan lagi membantu Baginda. Apakah kau sedang mengancam kami? Kami tidak berani. Kami hanya berharap Baginda tidak bertindak sewenang-wenang. Baginda harus mempertimbangkan stabilitas negara dan tahta. Kalian semua, Selain itu, orang bernama Tang Ning ini yang telah membunuh keturunan keluarga bangsawan kami. Kami juga memohon kepada Baginda agar menyerahkan orang ini kepada keluarga bangsawan kami untuk dihukum. Keluarga bangsawan kami memberikan waktu 7 hari kepada Baginda untuk mempertimbangkannya. Seperti yang diharapkan dari klan-klan kuat. Cukup tangguh. Mereka bahkan berani menentang kaisar. Sayang sekali, kau bertemu dengan master hebat ini. Baginda akan mempertimbangkan masalah ini. Namun, itu membutuhkan waktu. Kita akhiri sampai di sini untuk hari ini. Biarkan Baginda menjadi permaisuri yang tiada tara. Namun Baginda tidak akan bisa lolos dari cengkraman keluarga bangsawan kami. Bajingan, aku harus membunuhmu untuk membalaskan dendam putraku. Hidupmu hanya tersisa 7 hari lagi. Tingkah. Orang tua ini harus membunuhmu. The film was translated and Baginda, narrated by Anda M. tidak Media. benar-benar akan berkompromi dengan 2 orang tua itu, bukan? Lalu menurutmu, apakah Baginda punya pilihan lain? Aku benar-benar ingin memukul mereka sampai mati dengan 1 telapak tangan. Tapi aku harus mengakui, seni bela diri mungkin adalah hal yang paling tidak berguna di dunia ini. Sepertinya dia tidak ingin membunuhku. Hamba bersedia mengorbankan diri demi Baginda. Mengapa kau tiba-tiba begitu setia? Tentu saja bukan karena Baginda cantik. Bukan pula karena Baginda memiliki ilmu bela diri yang kuat. Dan pastinya bukan karena status Baginda. Melainkan saat 4 marga dan 5 klan menargetkanku hari ini, Baginda melangkah maju. Hamba sangat tersentuh. Kau, Hamba bersedia menghadapi kematian. Hanya meminta Baginda untuk membalaskan dendamku. aku sama sekali tidak akan membiarkanmu mati. Berhasil. Aku tahu dia berhati baik. Kalau begitu Baginda, bagaimana dengan 4 marga dan 5 klan? Apapun rencana yang mereka miliki, aku akan menghadapi mereka. Kau adalah milikku. Jika aku menyerahkanmu kepada mereka, di mana aku harus menaruh mukaku? Beraninya kau menipu Baginda. Omong kosong. Kapan hamba pernah menipu Baginda? Hamba benar-benar setia kepada Baginda. Aku harap begitu, meskipun seni bela diri Baginda tiada tara. Tapi mengenai urusan antara pria dan wanita, kau benar-benar bodoh. Hatimu murni. Jika aku menemukan bahwa kau telah menyakiti hati Baginda, aku akan memastikan kau membayar mahal. Begitu kejamnya. Karena Baginda menolak untuk berkompromi. Selanjutnya, 4 marga dan 5 klan mungkin akan membuat masalah. Kita dalam masalah. Aku tamat. Aku benar-benar harus menikahi permaisuri yang kejam itu. Lalu seumur hidupku, bagaimana aku bisa merayu gadis-gadis? Sebaiknya aku kabur saja. Tidak. Aku pria sejati. Aku harus pulang dulu. Aku akan menjalaninya selangkah demi selangkah.
Saudarawan, sepertinya pihak Istana Kekaisaran masih belum ada pergerakan ya. Permaisuri ini sepertinya bersikeras untuk melindungi Tangning. Karena itu masalahnya. Maka tidak perlu menahan diri lagi. Terus tingkatkan tekanannya. Aku menolak percaya. Dia berani mempertaruhkan seluruh kekaisaran. Tapi permaisuri ini kuat secara fisik, namun pikirannya sederhana. Aku khawatir. Dia tidak mengerti apa yang kami maksud. Dia tidak mengerti. Tapi Rong Mama mengerti. Demi keamanan, jika dia masih bersikeras dengan caranya sendiri, maka kami akan menyatukan para pejabat dan cendekiawan di seluruh negeri untuk memaksa permaisuri agar menyerah. Aku menolak percaya. Dia berani membunuh kami semua. Saudara Wang itu ide yang sangat bagus. Bos, aku akan ambil 200 jin latiau. Berapa banyak? 200 jin latiau, ditambah 100 jin permen. Apakah kau membeli secara grosir? Berhenti membuang waktu. Cepatlah. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Aku kembali. Saatnya menyelesaikan masalah pangan. Kalian keluarga bangsawan yang jahat. Lihat bagaimana aku menghancurkan kalian semua. Satu bulan kemudian, para pedagang gandum ini memang anjing The suruhan film was keluarga bangsawan. translated and Untung aku narrated sudah by memeriksa. NVIDIA. Aku akan menggunakan pemikiran ekonomi modern untuk menghancurkan kalian semua. Cepat ikuti aku. Sesuatu yang serius telah terjadi. Apa itu? Keluarga bangsawan telah bergerak. Mereka membawa pejabat sipil dan militer, serta 100.000 cendekiawan, memaksa Baginda untuk membunuhmu. Sekumpulan penjahat besar. Baginda memerintahkanku untuk membawamu bersembunyi. Cepatlah. Sembunyi kenapa aku harus sembunyi? Aku ingin mereka tahu siapa tuan yang sebenarnya. Ayo ke istana Feng Ming. Baginda, mohon segera serahkan Tangning pembunuh putraku Wang Ting kepada klan Wan. Bukankah sudah kukatakan? Itu adalah pertandingan bela diri. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Apa? Klan Wang milikmu kalah. Dan sekarang kau ingin menarik kembali kata-katamu. Baginda, pernyataan itu tidak tepat. Kompetisi bela diri seharusnya berhenti sebelum terjadi cedera serius. Bagaimana bisa sampai merenggut nyawa? Tepat sekali. Jika itu orang biasa itu, mungkin bisa diterima. Tapi Wang Ting adalah pemimpin klan muda dari keluarga bangsawan. Pewaris klan Wan. Bagaimana bisa dia dibunuh dengan mudah? Maksudmu? Bahwa nyawa rakyat jelata lebih rendah daripada putra bangsawan? Memang benar. Kurang ajar. Aku sama sekali tidak akan menyerahkan orang itu kepadamu. Apakah Baginda berniat untuk melindungi orang asing yang tidak dikenal, namun bersikeras dengan caranya sendiri? Salah. Dia bukan orang sembarangan. Dia adalah suami kaisarku. Baginda, bajingan ini membunuh seseorang selama kompetisi bela diri. Ini menunjukkan kekejaman dan kebiadabannya. Dia jelas bukan orang baik. Aku bertanya kepadamu, bagaimana orang seperti itu bisa layak menjadi suami kaisar? Tepat sekali. Kami memohon Baginda untuk menyerahkan orang ini kepada hamba. Hamba dapat memilih dari klan Wan dan menemukan pasangan yang cocok untuk Baginda. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu, jangan salahkan klan Wan karena tidak sopan. Klan Kui mendukung klan Wan. Luxian Menteri Kementerian Pendapatan. 4 marga dan 5 klan semuanya mendukung klan Wan. Jika Baginda bersikeras dengan cara Baginda lagi, maka 4 marga dan 5 klan akan benar-benar berhenti menyediakan si Agung dengan barang-barang penting seperti garam, biji-bijian, dan besi. Semua barang yang dibutuhkan oleh rakyat jelata. Aku menolak percaya Baginda akan membiarkan rakyat di negeri ini mati kelaparan. Kami memohon Baginda untuk melihat dengan jelas dan menyerahkan Tangning. Kalian semua. Jika ingin membunuhku kau harus cukup pantas. Bajingan, kau datang di saat yang tepat. Terus kenapa? Kau. Bukankah sudah kukatakan untuk mencari tempat persembunyian? Jangan khawatir. Semuanya sudah beres.
Baginda, hamba Doxian dengan sungguh-sungguh memohon kepada Baginda untuk menyerahkan orang ini kepada klan Wang untuk dihukum. Jika The tidak, film was si Agung mungkin translated akan menghadapi and kehancuran. narrated by Apa yang kau Media. katakan? Kau Doxian kan? Aku tidak pernah menyangka. Aku bisa menentukan jatuh bangunnya sebuah negara. Jelaskan pada mereka semua. Kau membunuh Wang Ting, mengasingkan Baginda dari 4 klan, menyebabkan 4 klan berhenti menjual garam dan biji-bijian, menyebabkan lonjakan besar pada harga garam dan biji-bijian. Rakyat jelata sama sekali tidak mampu membelinya. Jika ini terus berlanjut, rakyat pasti akan memberontak. Saat itu, si Agung menghadapi krisis keruntuhan. Semua ini adalah kesalahanmu. Keluarga bangsawan menolak menjual garam dan gandum, dan kau menyalahkanku. Jika mereka menjualnya, bukankah rakyat akan punya makanan? Merekalah yang menyengsarakan rakyat. Keterlaluan. Keluarga bangsawan dipermalukan. Tidak bisakah mereka melawan? Aku mengerti sekarang. Jika keluarga bangsawan menghinaku, aku harus menahannya. Jika aku melawan sedikit saja, itu dianggap tidak menghormati mereka begitu. Kau bisa mengartikannya seperti itu. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu Menteri Do. Apakah kau benar-benar abdi Baginda? Atau anjing suruhan keluarga bangsawan? Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tentu saja aku adalah subjek Baginda. Karena kau adalah abdi Baginda. Mengapa saat melihat Baginda dalam kesulitan, kau tidak meringankan bebannya dan menyelesaikan masalahnya, malah bersekongkol dengan keluarga bangsawan? Kau. Segala yang kulakukan adalah demi si Agung. Jangan mengacaukan publik di sini dan mengalihkan pembicaraan. Yang kukatakan sekarang adalah karena dirimu, karena tindakanmu. Harga garam dan biji-bijian melonjak. Rakyat jelata sama sekali tidak mampu makan. Kau harus meminta maaf dengan nyawamu. Hanya garam dan gandum bukan. Aku sudah menyelesaikannya. Omong kosong. Lebih dari setengah biji-bijian dan garam si Agun. Semuanya berasal dari 4 marga dan 5 klan kami. Tanpa keluarga bangsawan kami yang angkat bicara. Bagaimana mungkin kau bisa menyelesaikannya? Apa kau pikir kami mudah dibodohi? Katak dalam tempurung. Maka aku akan membiarkanmu binasa dengan pemahaman. Baginda, Anda boleh memanggil Jenderal Luo Chen ke pengadilan sekarang. Panggil Luo Cheng ke pengadilan. Panggil Luo Cheng untuk menghadap. Jenderal bawahanmu Luo Cheng memberi hormat kepada Baginda. Bangkitlah. Terima kasih Baginda. Jadi Jenderal Luo Cheng ini adalah kartu asmu. Salah. Dia adalah kartu as Baginda. Dia adalah kartu as si Agung. Kalau begitu aku selaku Perdana Menteri akan melihat bagaimana kau membalikan keadaan. Aku ingat garam dari klan Wang Langya milikmu. Terjual paling laris bukan? Nah, jika bisnis ini hilang, apakah klan Wangmu akan merasa tertekan? Apa maksudmu? Mungkinkah kau berani merebut industri garam klan Wang milikku? Tidak, hamba tidak berani. Hanya saja, aku bisa memastikan bahwa kau tidak bisa menjual sebutir garam pun. Bocah yang sombong dan bodoh. Siapa yang tidak tahu bahwa garam hijau klan Wang milikku adalah yang terbaik di bawah langit. Itu adalah kualitas tertinggi di dunia. Apa yang kau miliki untuk menyaingiku? Garam hijau klan Wang di masa lalu memang yang terbaik. Tapi bagaimana dengan masa depan? Itu belum tentu benar. Apa maksudmu? Jenderal Lu, tolong tunjukkan barang yang kau bawa kepada semua tuan terhormat dari keluarga bangsawan. Biarkan mereka memanjakan mata. Apa ini? Terlihat sangat putih, jernih dan tembus pandang. Apakah ini butiran kristal? Katak dalam tempurung. Kau bahkan tidak bisa memikirkan ini. Kenapa tidak aku beritahu saja? Atau lebih baik biarkan Baginda yang bicara. Ini adalah garam. 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 Ini. Garam ini memang sangat putih. Tidak ada kotoran. Biar aku mencicipinya. Ini memang sangat asin. Tidak ada rasa pahit.
Ini adalah garam meja kualitas tinggi. Benar, ini sungguh kualitas tinggi. Garam ini Aku penasaran apa pendapat kalian semua. Bagaimana garam ini? Jenderal bawahan ini percaya garam ini luar biasa dibandingkan dengan garam hijau Clan One. Dan garam yang ada di pasaran saat ini lebih unggul. Omong kosong. Bagaimana bisa garam ini dibandingkan dengan garam hijau Clan Wang milikku? The film was Bahkan jika tidak bisa translated dibandingkan, and narrated ini by hampir sama. M Media. Kau harus mengakui itu kan? Jadi bagaimana jika hampir sama? Mungkinkah kau berniat menggunakan sekantong garam ini untuk menyelesaikan masalah garam bagi rakyat Si Agun? Anda benar sekali. Aku berencana menggunakan tempat ini untuk menyelesaikan masalah garam rakyat. Hayalan orang bodoh. Kau sudah kehabisan pilihan, bukan? Aku harap kau masih bisa tersenyum seperti itu nanti. Orang tua ini pasti akan tertawa paling akhir. Kau tidak benar-benar percaya. Aku hanya punya satu kantong garam ini. Sebenarnya aku punya banyak. Keterlaluan. Garam Si Agung dibagi menjadi 3 kategori. Garam Azuri Clan Wang kami adalah kelas 1. Garam laut adalah kelas 2. Garam campuran yang dikonsumsi rakyat jelata adalah kelas 3. Kau pikir kami benar-benar mudah dibodohi? Aku belum pernah mendengar jenis garam yang kau bicarakan. Kalau begitu kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Kau, Jenderal Lu, berapa banyak garam yang sudah kau murnikan dalam 2 bulan terakhir? bawahanmu telah menghitungnya. Sekitar 3 juta dan 3 juta dan apel. Mustahil. Semua biji-bijian dan garam di Si Agun berasal dari tangan keluarga bangsawan. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak garam? Kau yang bermargawang, meskipun lu tua tidak pandai berhitung. Namun garam ini ditimbang jin demi jin oleh orang-orang yang kukirim. Sama sekali tidak mungkin ada kesalahan. Aku tidak berbicara tentangmu. Aku berbicara tentang dia. Sepertinya klan Wangmu masih belum yakin. Aku akan memastikan kau mengerti sebelum kau binasa. Aku selaku Perdana Menteri akan melihat. Dari mana kau mendapatkan 3 juta dan garam? Kalian semua hanya tahu bahwa garam berasal dari 3 tempat. Satu tempat adalah garam laut. Satu tempat menghasilkan garam sumur. Satu tempat adalah garam tambang gunung. Lalu jumlah garam di danau garam ini. Kalian sama sekali tidak tahu. Jumlahnya sangat luar biasa. Kupikir kau punya penjelasan. Jadi kau berbicara tentang danau garam. Siapa yang tidak tahu bahwa garam dari danau garam tidak bisa dikonsumsi? Memakannya akan membunuh orang. Kupikir kau sudah gila. Kau pasti bicara omong kosong. Jika kau memakan garam dari danau garam secara langsung, tentu saja kau akan keracunan. Tapi jika dimurnikan, dan racunnya dihilangkan, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Danau garam sudah ada sejak lama. Generasi sebelumnya sudah bereksperimen, tapi racunnya tidak bisa dihilangkan. Generasi sebelumnya tidak bisa melakukannya. Aku bisa. Kau bisa. Tentu saja. Bukankah garam yang kau makan adalah garam yang kumurnikan? Ini adalah garam yang kumurnikan dari danau garam. The film was Itu mustahil. translated and Bagaimana narrated ini by mungkin? M Media. Kau pasti berbohong padaku. Tidak perlu melakukan itu. Hari ini, sebelum kau memasuki istana, garam ini sudah dijual di pasar. Jika kau tidak percaya, tanyakan saja pada orang-orang. Kabar buruk. Di pasaran kita tidak tahu kapan sejumlah besar garam putih muncul. Iring-iringan gerobak yang panjang, membentang sejauh mata memandang. Diperkirakan secara visual lebih dari 1 juta jin garam. Kau, Bagaimana? garam yang bisa dimakan menyangkut mata pencaharian rakyat. Aku percaya itu tidak boleh dikendalikan oleh Clan One. Baginda, subjekmu menyarankan untuk memasukkan danau garam ke dalam Kementerian Pendapatan untuk menyelesaikan krisis garam Si Agun. Apa yang kau katakan? Subjekmu berkata, danau garam ini, Kementerian Pendapatan menginginkannya. Kau mencari mati. Aku sudah lama menoleransimu. Mati. Kejam sekali. Apakah ada masalah? Tidak masalah. Kehebatan bela diri Baginda sungguh tak tertandingi.
Bagus sekali. Baginda, Menteri Dou adalah pejabat yang ditunjuk oleh Istana Kekaisaran. Bagaimana bisa dia dibunuh dengan mudah? Jika kau melakukan ini, tidakkah kau takut para pejabat akan menolak untuk tunduk? Dia pantas mati. Seluruh danau garam adalah milik Baginda. Dia mencoba merebutnya, jadi dia memang pantas mati. Seret dia keluar. Pajang mayatnya selama 3 hari. Sebagai peringatan bagi yang lain. Penjaga. Apel. Danau garam adalah milik Baginda. Ini bermasalah. Sial Kaisar benar-benar tahu cara membuat garam. Bagaimana bisa Baginda terlibat dalam perdagangan dan bersaing dengan rakyat demi keuntungan? Menteri Wang, pernyataan Anda salah. Baginda merasa kasihan pada rakyat jelata yang tidak punya garam untuk dimakan. Dan hanya karena itulah Baginda menjualnya kepada mereka. Bagaimana bisa itu disebut bersaing dengan rakyat demi keuntungan? Apakah kami harus menjadi seperti kalian, yang membiarkan rakyat jelata tidak mampu membeli garam? Kau, Tanging, aku berasumsi garam yang kau jual tidak murah bukan? Sebelum larangan Anda, harga garam adalah 100 yuan per jin. Setelah larangan garam harganya menjadi 300 yuan per jin. Dan aku, tidak Baginda, sedang bersiap untuk menjual garam seharga 50 yuan per jin. 50 wen. Lalu, apakah garam hijau klan Wang milikku masih punya cara untuk bertahan hidup? Tidak. 50 wen terlalu mahal. Kami menjualnya seharga 99 wen per jin. Dan kami akan mengirimkannya langsung ke tangan rakyat jelata. Kami ingin rakyat jelata di seluruh negeri mampu membeli garam meja yang murah. Baginda, krisis garam dan gandum saat ini sangat besar. Rakyat jelata menyimpan kebencian yang mendalam terhadap para pedagang garam dan gandum. Hamba menyarankan untuk menerapkan mekanisme perlindungan harga garam dan gandum. Apa itu? Yang disebut mekanisme perlindungan harga garam dan gandum berarti saat gandum melimpah dan harga rendah, ada harga minimum agar rakyat jelata bisa mendapatkan penghasilan. Saat gandum langka dan harga tinggi, ada harga maksimum untuk mencegah orang menimbun dan berspekulasi serta mengambil untung dari kemalangan nasional. Dikabulkan. Ini akan menghancurkan fondasi keluarga bangsawan saya. Narrated by M Media. Baginda hamba yang tua ini keberatan. Alasannya? Alasannya sangat sederhana. Berapa harga gandum yang dijual? Harus diputuskan oleh pemilik gandum itu sendiri. Itu tidak bisa diatur oleh hukum. Jika Anda melakukan ini, bukankah itu menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyat? Saya khawatir beberapa orang akan merasa tidak puas. Mereka yang tidak puas pastilah para pedagang gandum bukan. Mereka tidak akan bisa mencari uang. Kau, Pergi tanyakan pada mereka, apakah rakyat jelata itu bersedia atau tidak. Baginda, Anda memaksa kami. Apa yang sedang kau coba lakukan? Hari ini hamba yang tua ini menuntut Baginda menyetujui 2 syarat. Pertama, Anda tidak boleh menyetujui sistem harga perlindungan gandum. Kedua, dan serahkan Tanging. Jika tidak, hamba yang tua ini akan memimpin semua orang dari keluarga bangsawan untuk mengundurkan diri dari jabatan. Mohon setujui Baginda. Kau mengancam kami. Baginda, jika Anda terus bertindak sewenang-wenang, jika semua orang dari keluarga bangsawan mengundurkan diri, istana tidak akan memiliki siapapun untuk menjaga ketertiban. Pada saat itu si Agung pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Jangan salahkan hamba yang tua ini karena tidak memperingatkan Anda. Kau, Baginda benar-benar bingung. Kongking. Baginda, siapa orang tua ini? diam. Jangan lancang. Ini adalah Guru Kong. Beliau adalah guru yang diakui oleh para cendekiawan di seluruh negeri, dan juga penyelamat hidup kami. Salam Guru Agun. Berikan dia tempat duduk. Tidak perlu. Hamba datang ke sini hanya untuk satu masalah. Hamba memohon Baginda menjatuhkan hukuman mati pada Tanging. Mengapa demikian? Apakah Guru Kong juga percaya bahwa Tanging bersalah? Baginda, benar dan salah. Apakah itu penting? Kepentingan adalah hal yang paling utama. Sepertinya, Guru Agung melihat segalanya dengan jelas. Saya memohon kepada Anda, mohon beri nasihat kepada Baginda. Keluarga bangsawan memiliki banyak pejabat. Jika mereka secara kolektif mengundurkan diri, maka istana, siapa yang akan mempertahankannya? Pada saat itu, perang dan kekacauan pasti akan meletus di mana-mana. Dan rakyat jelata pasti akan sangat menderita. Baginda harus mengetahui hal-hal ini. Guru Kong percaya
bahwa benar dan salah tidaklah penting. Namun kami percaya bahwa benar dan salah sangatlah penting. The film was translated Kami bertekad and narrated by M. untuk Media. membawa si Agung menuju kemakmuran, memenuhi keinginan mendiang ayahanda kaisar yang belum terwujud. Jika kami bahkan tidak bisa membedakan antara benar dan salah, maka bagaimana kami bisa mendapatkan kepercayaan rakyat si Agung? Kami tidak akan pernah menyerah, karena kami adalah kaisar. Kami juga tidak akan pernah membunuh Tang Ning, karena dia tidak bersalah. Permaisuri yang kejam ini cukup setia. Mengenai masalah keluarga bangsawan yang mengundurkan diri, hamba juga tidak punya solusi untuk membantu Baginda menyelesaikannya. Guru Kong tidak punya solusi. Aku punya. Kau pemuda yang tidak berpengalaman. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Hamba telah hidup selama 100 tahun. Namun hamba gagal menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana mungkin kau bisa? Ambisi tidak bergantung pada usia. Guru Kong silakan. Dengarkan sudut pandangku. Baiklah. Maka hamba akan melihat. Solusi apa yang kau miliki? Solusiku adalah sistem ujian kekaisaran untuk memilih pejabat. Sistem ujian kekaisaran untuk memilih pejabat. Sebelumnya, pejabat dipilih terutama melalui rekomendasi pejabat tinggi. Sekarang itu harus berubah. Kita harus mengadopsi sistem penilaian yang memungkinkan semua cendekiawan di seluruh negeri memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Kompetisi yang adil dan jujur. Memungkinkan cendekiawan dari latar belakang rendah untuk bangkit. Ini sama saja dengan menggali kuburan leluhur keluarga bangsawan kami. Sistem ini sama sekali tidak boleh diterapkan. Memilih pejabat melalui ujian kekaisaran akan mengadopsi sistem penilaian buta. Penguji akan memilih secara acak. Adapun topik ujiannya, itu akan ditetapkan oleh Baginda. Pada saat itu, para cendekiawan yang berhasil, semuanya akan menjadi murid Baginda. Mereka juga bisa disebut murid kaisar. Bagus. Itu benar-benar rencana yang brilian. Guru Kong juga berpikir itu bisa diterima. Metode yang hebat. Dengan cara ini, puluhan juta cendekiawan dari latar belakang sederhana itu akan juga memiliki harapan untuk bangkit, dan mereka semua akan bersumpah setia kepada Baginda. Kalau begitu terapkan sistem ini, mulai sistem ujian kekaisaran. Baginda, ini tidak boleh terjadi. Bagaimana bisa cendekiawan dari latar belakang rendah dibandingkan dengan cendekiawan dari keluarga bangsawan kami? Rong Mama, segera umumkan ke seluruh dunia. Katakan bahwa keluarga bangsawan tidak setuju dengan pemilihan pejabat melalui ujian kekaisaran. Mereka menentang cendekiawan dari latar belakang rendah menjadi pejabat. Bolehkah aku bertanya, apakah 100.000 cendekiawan dari latar belakang rendah di luar istana setuju atau tidak setuju? Apakah seluruh cendekiawan di kerajaan setuju atau tidak? Andalan terbesar keluarga bangsawan adalah rekomendasi resmi. Sekarang aturan itu sudah hilang. Tentu saja, kalian bebas untuk memberontak. Berani memberontak, aku berani mengeksekusimu. Kami para menteri setuju. Saya setuju. Apakah kalian masih ingin mengundurkan diri? Kita bisa membiarkan cendekiawan dari latar belakang rendah menggantikan posisi kalian. Saya tidak akan mengundurkan diri. Jika kalian tidak mengundurkan diri, maka bekerjalah dengan rajin. Berusahalah untuk ubah posisimu tahun depan. Dasar bocah, orang tua ini pasti akan membunuhmu. Jika ada masalah laporkan. Jika tidak pengadilan ditunda. Tunggu, ada hal lain yang ingin kuumumkan. Aku akan menjadikan Tang Ning sebagai suamiku. Pernikahan agung akan diadakan pada hari yang baik. Masalah ini menteri tua ini menentangnya. Saya juga menentang. The film was Priaku, translated and aku memutuskan narrated sendiri. by M. Siapapun Media. yang menentangnya tidak ada gunanya. Masalah ini selesai. Sidang ditutup. Ini Baginda, ini hal yang bagus. Silakan coba segera. Sungguh manis. Rasanya benar-benar enak. Mama Xiao Yue, kalian berdua cobalah juga. Hal baik apa lagi yang kau punya? Bawa semuanya keluar. Ini minuman bahagia. Ini permen. Ini baju. Minuman keras? The film was translated and narrated by M. Media. Minuman keras yang enak. Baginda, ini minuman keras berkadar alkohol tinggi kau. Baginda, Guru Agung Kongking meminta audiensi. Apa kau baik-baik saja?
Aku baik-baik saja. Tapi aku melihatmu memuntahkan darah. Aku baik-baik saja. Aku sudah terbiasa. Terbiasa. Guru Kong. Ada urusan apa kau? Bajinda. Sistem ujian kekaisaran adalah sebuah kejeniusan. Itu sekaligus menekan perkembangan pejabat bangsawan dan memungkinkan cendekiawan dari latar belakang sederhana untuk memiliki kesempatan bangkit. Selain itu, ini menyelesaikan masalah istana. Masalah disandera oleh keluarga bangsawan. Itu bisa disebut sekali mendayung 3 pula terlampau. Tanding. Dia benar-benar seorang talenta. Bajinda, kau tidak salah menilainya. Kau terlalu memujiku. Bajinda. Meskipun metode ini bagus, itu juga memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Itu adalah buku-buku yang diperlukan untuk ujian. Keluarga bangsawan memonopoli jabatan resmi dengan mengandalkan pengetahuan yang luas, dan buku-buku yang berisi pengetahuan ini hanya dimiliki oleh keluarga bangsawan. Jika mereka tidak menyediakannya, bahkan jika cendekiawan dari latar belakang rendah lulus ujian, kemampuan mereka mungkin masih belum mencukupi. Itu benar. Ada satu hal lagi yang juga sangat penting. Apakah kau tahu apa itu? Ini kertas. Benar. Keluarga bangsawan besar memonopoli bisnis kertas, menyebabkan harga kertas melambung tinggi bagi para sarjana dari latar belakang sederhana. Selain biaya membeli buku, hal termahal kedua adalah kertas. Apakah kertas benar-benar semahal itu? Selembar kertas ini, 30 wen. Selembar kertas ini harganya 30 wen. Itu cukup untuk membeli 1 jin garam. Tidak bisakah kita memproduksinya sendiri? Apa yang kau katakan memang mudah. Tapi ini adalah teknik rahasia keluarga bangsawan. Istana kekaisaran memang memiliki pabrik kertas. Tapi meskipun dijual dengan harga tinggi, tetap saja merugi. Produksi kertas justru merugi. Bagaimana menurutmu? Jika begitu masalahnya, mungkin aku benar-benar punya cara. Bukankah itu hanya soal membuat kertas dan mencetak buku? Jangan khawatir, serahkan padaku. Aku akan memberimu jawaban besok. Bagus. Jika kau benar-benar punya cara, orang tua ini bersedia melayanimu dengan rajin. Kau terlalu baik. The film was translated and narrated by M Media. Karung emas batangan ini sungguh berat. Tidak. Aku kelelahan. Pembunuh. Lisensi salah satu dari 10 guru agung. Benar-benar ada pembunuh. Tolong. Baginda, istana kekaisaran ini terlalu berbahaya. Ada pembunuh di mana-mana. Dan mereka secara khusus mengincarku. Seseorang yang tidak tahu bela diri. Tenang saja, dengan kami di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu. Permaisuri yang kejam saat ini. Itu terdengar cukup bisa diandalkan. Permaisuri yang bermartabat justru jatuh cinta pada seorang pria yang bahkan tidak bisa mengikat ayam. Siapa kau? Pedang Wuji. Li Xianxi. Siapa Li Xianxi itu? Salah satu dari 10 guru agung. 10 guru agung. Seberapa kuat dia? Dia bukan tandingan kami. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Bajingan, aku akan berdiri di sini hari ini, jika kau berani datang dan membunuhku. Permaisuri, kau dan aku sama-sama berada di alam uji. Aku tahu aku bukan tandinganmu. Tapi, aku tidak sendirian hari ini. Keluarlah. Pendun salah satu dari 10 guru agung. Orang ini sangat licin. Ahli barbar. Pandun? Kau lari dengan cepat. Aku akan pergi menghentikan mereka. Serang. Cepat bantu Baginda. Menurutku, kita tidak bisa menang. Apa kau pikir 10 guru agung begitu mudah dikalahkan? Kau.
Kau bawa tanding dan pergi duluan. Beraninya kau memukul istriku. Aku akan membunuhmu. Perisai lonceng emas. Senjata ini tidak bisa menembus perisainya. Layaknya salah satu dari 10 guru agung. Bocah, senjata tersembunyimu memang kuat. Jika aku sedikit lebih lambat, kau pasti sudah membunuhku. Sayang sekali. Kau bertemu denganku. Bersiaplah untuk mati. Cepat pergi. Beraninya kau memukul istriku. Tunggu saja. Apa yang kau lakukan? Aku sedang mencari artefak dewa. The film was translated Kau and gunakan ini. narrated by M Media. Lalu apa yang akan kau gunakan? Aku akan menggunakan ini. Serang. Beraninya kau memukul istriku. Hari ini aku akan meledakkanmu menjadi kepingan tak berbentuk. Bocah, senjata tersembunyimu memang bagus. Sayang sekali teknik pengerasan tubuhku. Membuatku kebal terhadap pedang dan tombak. Tidak ada senjata tersembunyi yang bisa melukaiku. Jika tidak, bagaimana mungkin kau bisa masuk dalam jajaran 10? Aku menolak percaya. Cangkang kura-kuramu bisa menahan bom berdaya ledak tinggiku. Pemusnahan dunia lonceng emas. Ayo, ledakan. The film was translated and narrated by M Media. Senjata macam apa itu? Itu benar-benar menghancurkan penghalang lonceng emasku. Peluncur roket belas kasih agung. Peluncur roket. Barbar. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau benar-benar membunuhnya. Itu karena cangkang kura-kuranya terlalu lunak. Giliranmu. Kau seharusnya tidak menyentuh skala terbalikku. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret seseorang bersamaku. Serangan pedang Lingxi. Cepat menghindar. Baginda telah pergi. Geledah, meskipun kau harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, kau harus menemukan Baginda untukku. Mengapa dia punya pakaian lagi kali ini? Terkadang terbuka, terkadang tidak. Baginda. Tutup matamu. Baginda, aku tidak sengaja melakukannya. Kau bisa membukanya sekarang. Baginda, aku akhirnya mengerti mengapa kau memberiku sebotol obat ini. Aku benar-benar membutuhkannya. Di mana tempat ini? Mengapa aku muncul di sini? Bukankah kita tadi di istana kekaisaran? Ini rumahku. Rumahmu? Mengapa rumahmu begitu aneh? Baginda, ini sulit dijelaskan padamu. Ini bukan lagi si Agung. Bagaimana aku harus mengatakannya? Kau pasti berada di dunia lain. Dunia lain? Sulit dijelaskan mengingat tingkat kecerdasannya. Lupakan saja. Baginda, aku pikir aku harus membelikanmu satu set The pakaian. film was Cara translated berpakaianmu sungguh. and narrated Baiklah. by M Media. Hai, belikan aku satu set pakaian wanita. Tinggi 1,7 meter. Berapa ukuran dadanya? Mungkin. Aku rasa. Apa itu ukuran dada? Dan apa itu Tidak apa-apa. Kau salah dengar. Mustahil. Pendengaranku sangat baik. Aku tidak mungkin salah dengar. Apakah kau mencoba menipuku? Aku paling benci jika orang lain menipuku. Kalau begitu mari kita sepakati dulu. Tidak boleh memukul orang. Nah, soal ukuran dada ini. Itu adalah ukuran dada.
Bukankah kau bilang kau tidak akan memukulku? Tuan, ini pesanannya. Terima kasih. Jangan lupa beri ulasan bintang 5. Baginda, pakaiannya sudah ada. Cepat pakai. Kemana kau akan pergi? Itu. Kemarilah sebentar. Ini dibandingkan dengan selebriti atau bintang internet manapun, jauh lebih cantik. Sepatu ini agak sulit dipakai. Tidak apa-apa. Biasakan saja dulu. Apa ini? Laptop. Laptop. Di dalam sini. Mengapa ada sosok-sosok kecil? Ini, sepertinya. Aku perlu menjelaskannya dengan benar padamu sekarang. Dunia kami seperti ini. Sekarang kau mengertikan. Tidak juga. Sungguh dosa. The film was Aku sangat translated ingin melihat and duniamu. narrated by M Media. Bawa aku keluar untuk melihatnya. Baiklah, kalau begitu. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu terlebih dahulu. Kami tidak memiliki kaisar di dunia kami. Jadi kau tidak bisa menyebut dirimu sebagai kaisar. Orang-orang akan menganggapmu bodoh jika kau melakukannya. Oh iya, aku punya set baju couple yang lebih bagus. Baju couple. Taman bermain. Duniamu sungguh luar biasa. Aku hampir tidak ingin kembali. Maksudku Baginda, kau mau berhenti jadi kaisar. Kenapa datang ke sini untuk diperlakukan seperti ternak dan kuda? Ternak dan kuda apa? Aku, orang-orang seperti ini hanyalah ternak dan kuda. Tidakkah kalian berdua tahu kalian menghalangi jalan? Tidak bisakah kau melihat kemana kau berjalan? Monster macam apa ini? Mengapa ada orang di dalam? Gadis yang cantik. Orang udik sepertimu. Tidak layak memiliki kecantikan yang memukau seperti ini. Nona cantik, ayo, masuk ke mobil dan bersenang-senanglah denganku. Apakah benda di dalam kotak ini monster? Lihat aku membunuhnya. Baginda, kita berada di masyarakat modern. Kau tidak bisa membunuh orang sembarangan. Tapi dia benar-benar membuatku sangat tidak senang. Tenang saja, serahkan padaku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aku tidak melakukan apa-apa, hanya membuatmu diam. Berhentilah mengerumuni setiap wanita cantik yang kau lihat. Ayo pergi. Setidaknya lepaskan ikatanku. Orang-orang di duniamu benar-benar lemah. Mereka tidak memiliki energi internal sama sekali. Aku bisa membunuh 100 dari mereka dengan satu pukulan telapak tangan. Ilmu bela diri kita mungkin tidak hebat, tapi teknologi kita sangat kuat. Coba pikirkan, aku dengan satu peluncur roket bisa membunuh salah satu dari 10 Master Agung. Teknologi di sini memang jauh lebih kuat daripada si Agung. Apakah kau punya peluncur roket lagi? Aku ingin satu. Tidak masalah. Halo ibu, ada apa? Xiaoning, aku mencarikan kencan buta untukmu. Cepatlah kemari dan lihatlah. Kencan buta apa? Tidak ada. Siapa yang bicara? Ibu, aku punya pacar. Nanti akan kubawa dia menemuimu. Tidak, aku akan membawanya lain kali. Aku tutup teleponnya sekarang. Ya ampun. Kau punya wanita lain. Tidak, aku tidak punya. Aku tidak punya wanita lain. Lalu, siapa wanita tadi? Dia ibuku. Lalu, kencan buta apa yang ibumu The sebutkan film itu? was translated and narrated by M Memang. Media. Dia ingin menjodohkanku. Liuli, dengarkan penjelasanku. Ibuku tidak tahu tentang hubungan kita. Jika dia tahu tentang hubungan kita,
dia pasti akan sangat menyukaimu. Maka dia tidak akan menjodohkanku dengan orang lain. Kau cukup peka. Jika kau berani memiliki wanita lain, aku pasti akan membuatmu dikebiri. Baginda silakan tidur sekarang. Biarkan aku menonton sedikit lebih lama. Aku merasa One Piece ini sangat menarik. Aku sangat mengagumi Luffy itu. Gawat. Dia tidak akan berubah jadi gadis Tunibyo kan? Baginda, aku sudah mengunduhnya ke dalam komputer. Bagaimana kalau kita menontonnya lagi saat kembali ke Si Agung? Apakah boleh? Lagi pula, 4 marga dan 5 klan belum ditangani. Baiklah. Kalau begitu masukkan One Piece ini. Dan Naruto itu. Serta Huanzu. Semuanya ke dalam kotak hitam ini untukku. Aku ingin menontonnya saat aku kembali ke Si Agung nanti. Baiklah, kalau begitu tidurlah. Ayo pergi. Ada apa lagi? Itu. Cahaya di duniamu. Aku tidak tahu cara menggunakannya. Lalu, Kau tidur bersamaku. apa? Siapa itu? Ini aku. Ibu Tani. Tidak membuka pintu setelah sekian lama. Apakah kau tidur lagi? Ibu, kenapa ibu ada di sini? Aku datang untuk menemuimu. Siapa itu? Siapa gadis ini? Pacarku. Pacar? Maksudnya tunanganku. Halo Bibi. Aku tunangannya. Kami akan menikah dalam beberapa hari lagi. Menikah. Dan hanya dalam beberapa hari. Dasar nakal. Sebaiknya kau jelaskan dengan jujur. Kau tidak menipu gadis ini untuk datang ke sini kan? Apa aku orang seperti itu? Lalu mengapa gadis secantik ini jatuh cinta pada orang sepertimu? Apa yang salah denganku? Aku baik-baik saja. Lupakan saja. Kau tetap harus menjelaskan semuanya dengan jelas kepadaku. Apa maksudnya menikah dalam beberapa hari? Mengapa kau tidak memberitahu ayahmu dan aku tentang ini lebih cepat? Ibu, ini cerita yang panjang. Bagaimana kalau ku ceritakan detailnya lain hari? Kalau begitu, ibu dan ayah sebaiknya bersiap untuk pernikahan dulu. Oke. Aku. Baiklah. Aku membelikan ini untukmu. Mereka akhirnya pergi. Bibi orang yang baik. Aku sangat menyukainya. Oh iya Baginda, ayo segera kembali ke Si Agung. Kau sudah pergi terlalu lama. Rong Mama dan yang lainnya khawatir. Tapi, bagaimana cara kita kembali? Itu mudah. Serahkan padaku. Teknik pembuatan kertas canggih dan mesin cetak, semuanya ada di sini. Apa yang bisa digunakan 4 marga dan 5 klan untuk melawan kita? Bagaimana tepatnya kita bisa kembali ke Si Agung? Itu mudah. Aku bisa bertransmigrasi selama aku menghadapi bahaya. Jadi begitu rupanya. Jadi sebelumnya itu adalah serangan pedang dari Li Xianxi yang membuatmu dalam bahaya. Itulah sebabnya kau berpindah dunia. Ya, Berbaliklah. apa? The film was translated and narrated by Baginda, M. kenapa Media. Anda memukulku lagi? Mengapa ini terjadi? Mungkinkah kekuatan serangan telapak tangan itu tidak cukup? Berhenti. Baginda, aku sudah mengujinya. Saat orang lain memukulku, aku bisa menyeberang. Tapi kau sendiri tidak bisa. Mengapa? Mungkin. Ini adalah takdir yang ditentukan oleh surga. Aku tidak mengerti. Jika kau tidak mengerti, lupakan saja. Kalau begitu, menyeberanglah. Saudarawan, berita datang dari orang dalam di istana, mengatakan permaisuri dan Tangling tidak dapat ditemukan. Sepertinya kita berhasil. Saat aku meminta audiensi dengan permaisuri hari ini, aku juga diberitahu bahwa dia sedang tidak sehat dan tidak akan menemui siapapun. Sepertinya, Li Xianxi dan Pandun berhasil. Ini luar biasa. Sangat sepadan dengan biaya besar yang kita keluarkan.
untuk menyewa 2 dari 10 Master Agung untuk melenyapkan permaisuri dan Tangning dalam sekali serang. Mulai sekarang keluarga bangsawan kita tidak akan lagi ditekan. Karena Baginda sudah tiada. Kita harus mendukung Pangeran Xiao naik tahta. Ayo pergi. Segera masuk ke istana. Pergi. Ini adalah tempat tidur kami. Aku benar-benar kembali. Pakaianku juga kembali. Gangguan temporal ini terlalu kacau. Ini sungguh ajaib. Berhenti. Apa yang sedang kau coba The film lakukan? was translated and Berhenti. narrated by Apa M yang sedang Media. kau coba lakukan? Rong Mama, jika kau berani menghalangi Perdana Menteri ini lagi, aku tidak akan bersikap sopan. Baginda sedang beristirahat. Dan tidak akan menemui siapapun. Aku mendengar bahwa Baginda dibunuh 2 hari yang lalu. Aku takut sesuatu yang buruk sudah terjadi. Omong kosong. Baginda memiliki keterampilan bela diri yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi? Sepertinya tebakan kita benar. Sesuatu benar-benar terjadi pada Baginda. Karena itu masalahnya. Aku dan Perdana Menteri Wang telah memutuskan untuk menetapkan penguasa baru. Kami akan menobatkan Pangeran Xiao sebagai kaisar. Kau mencoba berkhianat. Kau. Rong Mama, ucapan itu keliru. Sebuah negara tidak boleh tanpa pemimpin barang sehari pun. Karena Baginda telah dibunuh, maka kami sebagai pejabat federal tentu saja harus menobatkan kaisar baru. Dan Pangeran Xiao adalah kakak Baginda, yang tentu saja menjadikannya kandidat terbaik untuk kaisar baru. Kau sudah membuat keputusanmu. Mengapa kau masih datang ke sini? Tentu saja kita harus mengambil segal kekaisaran. Rong Mama, serahkan segal kekaisaran itu. Perdana Menteri ini bisa mengampuni nyawamu. Mimpi. Kalau begitu jangan salahkan Perdana Menteri ini karena bertindak kejam. Bunuh mereka. Ambil segal kekaisaran. Apakah kau sungguh menginginkan kematian kami? Bagaimana bisa kau? Belum mati. Ini, Baginda. Apakah kau baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Apakah kau terkejut melihat kami masih hidup? pejabat tua ini tidak memiliki niat seperti itu. Para pembunuh itu pasti dikirim oleh mereka. Sepertinya Perdana Menteri Wang benar-benar berniat memberontak. Kau berani bicara omong kosong. Pembunuh itu tidak ada hubungannya dengan kami. Lalu bagaimana kau tahu Baginda diserang? Aku mendengar bahwa Mendengar tentangnya, aku juga mendengar Perdana Menteri Wang datang ke sini untuk memberontak. Mendengar tentangnya semuanya hanya desas-desus. Desas-desus apa? Mereka di sini untuk memberontak. Baginda hamba yang tua ini tidak memiliki niat seperti itu. Lalu untuk apa kau datang? Karena Baginda tidak terluka, pejabat tua ini memiliki hal untuk dilaporkan. Bicaralah. Pejabat tua ini berharap Baginda akan menghapus sistem ujian kekaisaran untuk memilih pejabat dan menegaskan kembali status mulia keluarga bangsawan kita. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu jangan salahkan keluarga bangsawan karena tidak sopan. Baginda, kekuatan 4 marga dan 5 klan kami jelas tidak sesederhana yang kau bayangkan. Jika tidak, itu tidak akan diwariskan selama 1000 tahun. Pejabat tua ini MI-nya kan MO untuk setuju. Aku menolak? Karena itu masalahnya. Maka Baginda mohon, duduklah dengan tenang di tahtamu. Kami para subjek pamit. Hati-hati, aku tidak akan mengantarmu. Baginda, tiba-tiba menghilang malam itu. Kemana sebenarnya Anda pergi? Rumahnya. Itu sulit dijelaskan padamu. Sulit bagi MI untuk menjelaskannya. Sudahlah. Selama Baginda selamat itu saja yang penting. Sekarang setelah Baginda menolak tuntutan keluarga bangsawan untuk menghapus ujian kekaisaran, selanjutnya, mereka mungkin benar-benar bergabung dan menimbulkan masalah. Metode keluarga bangsawan untuk membuat masalah tidak lebih dari beberapa trik. Yang pertama adalah menaikkan harga kertas dan buku. Yang kedua adalah mencegah buku-buku keluarga bangsawan dipinjamkan.
Dengan cara ini cendekiawan dari keluarga sederhana tidak punya buku untuk dibaca, sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam ujian kekaisaran. Pada akhirnya mereka yang lulus ujian, tetaplah anak-anak dari keluarga bangsawan itu. Benar sekali. Kau bilang kau punya solusi. Hanya kertas dan buku bukan. Apa yang sulit dari itu? Ini juga sulit bagi aku untuk menjelaskannya. Singkatnya kau harus mempercayainya. Masalah ini tidak sulit baginya. Bahkan sebenarnya cukup sederhana. Pergilah dan selesaikan masalah ini. Serahkan padaku. Mama, Xiao Yue, aku mendapatkan beberapa harta dari Tangning. Harta karun lagi. Kemarilah dan lihat bersama. Sebelumnya kau hanya fokus makan. Kau tidak memperhatikan ini kan? Benda ini disebut komputer. Ada orang-orang kecil di dalamnya. Persis seperti nonton pertunjukan. Ini cukup menarik. Aku akan menunjukkannya padamu. Seharusnya yang ini, bukan? Mengerti? Ini? Benda macam apa ini? Tunjukkan padaku. Jangan berpura-pura, bukankah kau suka menontonnya? Aku sama sekali tidak suka menontonnya. Baginda dan Tangning menonton hal seperti ini. Aku tidak melakukannya. Bagaimana cara mematikan ini aku? Baginda, cepat pikirkan cara. Apa yang kita tonton sebelumnya, bukan ini. Mengapa mereka telanjang? Ini yang ditunjukkan Tangning padamu. Menjijikkan. The film Baginda, was translated and narrated kertas by dan buku M. semuanya Media. sudah siap. Ada apa? Apakah ada butiran nasi yang menempel di wajahku? Mesum. Bagaimana menurutmu? Cangging. Ini sudah terinstal di komputer. Aku tidak mengunduhnya. Aku sangat jujur. Keji tidak tahu malu dan cabul. Lupakan saja. Masalah yang kuminta kau tangani sebelumnya. Bagaimana penyelesaiannya? Kertas dan buku semuanya ada di sini. Bagus. Baginda, Perdana Menteri Wang memimpin pejabat sipil dan militer meminta audiensi. Mereka sudah tiba. Para pejabat yang terhormat, masalah apa yang ingin kalian laporkan? Kami memohon Baginda untuk turun tahta dan menyerahkannya kepada penerus yang layak. Lancang. Perdana Menteri Wang, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja aku tahu. Tapi ini adalah konsensus para pejabat sipil dan militer. Dan para cendekiawan di seluruh negeri. Ini bukan sekadar keinginan pejabat tua ini saja. Untuk meminta Baginda turun tahta, pasti ada alasannya kan? Alasannya adalah karena kau mengusulkan sistem ujian kekaisaran. Kurasa. Aku mungkin tahu apa yang terjadi. Jelaskan dengan cepat. Baginda. Aku lebih suka mendengar apa yang dipikirkan para cendekiawan dari latar belakang sederhana tentang ini. Muridmu Xiao Cheng dengan sungguh-sungguh memohon kepada Baginda untuk menghapus sistem ujian kekaisaran. Mengapa? Sejak Baginda menerapkan ujian kekaisaran, kertas dan buku di pasaran, harganya naik 10 kali lipat. Selain itu, banyak buku yang diperlukan untuk ujian sama sekali tidak tersedia untuk dibeli. Semuanya disembunyikan oleh keluarga bangsawan. Akibatnya, penderitaan kami para cendekiawan dari latar belakang rendah lebih buruk dari sebelumnya. Murid ini juga merupakan perwakilan dari kelas rendah. Aku dengan sungguh-sungguh memohon kepada Baginda untuk mengasihani kami, anak-anak dari keluarga rendah. Seperti yang kuduga, kenaikan harga kertas dan buku tidak lebih dari cara keluarga bangsawan mengurangi pasokan dan ketidaktersediaan buku. Juga karena keluarga bangsawan melarang peredarannya. Begitukah? Taktik yang luar biasa dari 4 marga dan 5 klan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak ragu untuk memanipulasi para cendekiawan di seluruh negeri. Jika Baginda tidak bersikeras melakukan apa yang kau inginkan, bagaimana mungkin pejabat tua ini melakukan hal seperti itu? Sekarang, kami hanya bisa meminta Baginda untuk turun tahta dan menyerahkannya kepada penerus yang layak. Kami akan mencalonkan Pangeran Xiao untuk naik tahta. Kami percaya dia.
tidak akan menerapkan sistem ujian kekaisaran. Dasar orang tua bodoh. Kau terlalu melebih-lebihkan keluarga bangsawan. Apakah kau benar-benar berpikir Baginda datang tanpa persiapan? Kau benar-benar bicara omong kosong. Aku sedang berbicara tentang turun tahtanya Baginda. Kau bilang Baginda sudah siap. Baiklah, karena kau sangat ingin memainkan permainan ini, maka orang tua ini akan ikut bermain denganmu. Selesaikan ini dengan cepat. Aku masih harus pergi menonton TV. Baiklah. Menurutmu berapa harga ini? Ini adalah kertas Zuan kualitas terbaik. Sekarang setelah harga kertas naik, semua kertas ini, aku takut harganya 500 keping tembaga. Ya benar. Semahal itu. Kau tidak mungkin bisa mengambil beberapa ikat kertas tak berharga. Dan berpikir kau bisa menantang orang tua ini, bukan? Tebakanmu benar. Tapi tidak ada hadiahnya. Bocah yang tidak berpengalaman. Aku Perdana Menterimu akan melihat betapa menyedihkannya kau kalah. Sikat kertas ini, aku jual seharga 30 wen. The film was 30 translated wen. and narrated by Itu M tidak mungkin Media. benar. Tuan Tan, hanya satu ikat kertas tidak bisa menyelesaikan masalah kami para cendekiawan miskin. Siapa bilang hanya ada satu ikat kertas? Aku beritahu kalian semua, Baginda terlalu memahami dirimu. Mengetahui bahwa sulit bagi kalian para sarjana miskin untuk belajar. Karena itulah, dia bekerja sangat keras untuk berpartisipasi dalam produksinya. Setengah bulan yang lalu, dia memimpikan kaisar pendiri yang memberikan serangkaian teknik. Serangkaian teknik ini disebut pembuatan kertas, dan teknik pembuatan kertas itu dapat mengurangi biaya barang yang diproduksi sebelumnya sebesar 90%. 90%. Itu berarti Kapan aku memimpikan kaisar pendiri? Baginda mohon jangan bicara. Demi memedulikan para sarjana di negeri ini, Baginda benar-benar telah berusaha keras. Dia berniat mendirikan bengkan di setiap prefektur dan kabupaten, menggunakan keuntungan dari produksi garam sebelumnya untuk memproduksi kertas. Seperti yang kukatakan, sikat kertas ini hanya berharga 30 wen. apakah ini benar? Itu luar biasa. 1/10. Terlebih lagi, harga ini hanya akan semakin murah. Kita selamat. Ini mustahil. Teknik pembuatan kertas adalah rahasia yang diwariskan oleh keluarga bangsawan kami. Bagaimana mungkin kau memiliki biaya serendah itu? Tamin, beraninya kau menipu para cendekiawan di kerajaan ini. Kau sedang menjemput ajal. Aku berkata kepada dua tuanku, saat kita membuat garam sebelumnya, kalian mengatakan hal yang persis sama. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Bukankah kalian dipermalukan habis-habis air? Kau akan segera tahu. Ayah, ini gawat. Sejumlah besar kertas Zual telah muncul di pasaran. Harganya 1/10 dari harga sebelumnya. Apel. Kau benar-benar meningkatkan teknik pembuatan kertas. Mengenai teknik pembuatan kertas ini, aku bahkan tidak repot-repot melihatnya. Aku beritahu kalian, mulai sekarang, bukan hanya keluarga aristokrat yang bisa membuat kertas, tapi kita keluarga kekaisaran juga bisa membuat kertas. Terlebih lagi harganya adalah 1/10 dari harga sebelumnya, menurunkan biaya belajarmu. Hamba Sang Kanselir tidak setuju dengan tindakan ini. Apa gunanya ketidaksetujuanmu? Kau. Aku. Aku tahu. Ini adalah harapan terakhirmu. Bukan begitu, kalian 4 marga dan 5 klan. Hal terpenting yang kalian miliki adalah pengetahuan dan rekomendasi pejabat. Jika kedua kekuatan ini hilang, 50 tahun dari sekarang, klan aristokrat kalian akan berhenti ada. Apakah kau benar-benar berniat melakukan pertarungan hidup dan mati dengan keluarga bangsawan kami? Kakak Wan, mengapa kita tidak sama-sama mundur selangkah? Keluarga bangsawan kami setuju dengan sistem ujian kekaisaran. Namun, keluarga kekaisaran tidak boleh menurunkan harga buku ataupun membocorkan bagian dari naskah ujian. Kalian pasti sedang bermimpi. Kau, jangan menguji kesabaranku. Apakah aku perlu memberimu muka? Mungkin sebaiknya ku beritahu kau saja. Aku berniat menekan keluarga aristokrat, mempromosikan cendekiawan dari keluarga rendahan, mencegah keluarga aristokrat mengendalikan istana, dan membiarkan klan aristokrat menjadi sejarah.
4 marga, dan 5 klan. Jika kalian bersikap jujur, maka biarlah. Jika kalian tidak bersikap jujur, aku akan menekan kalian. Sistem ujian kekaisaran seperti roda sejarah. Mereka yang mengikutinya makmur, dan mereka yang menentangnya binasa. Aku masih menasihati 4 marga dan 5 klan. Jika kalian patuh, maka bergabunglah. Jika tidak, kalian akan dimusnahkan. Sampaikan dekret kekaisaranku. Menerapkan sistem ujian kekaisaran adalah suatu keharusan. Mulai hari ini, di kekaisaran si agung kita, dari keluarga aristokrat di atas hingga rakyat jelata di bawah, terlepas dari status tinggi atau rendah, mulia atau rendahan, semua boleh berpartisipasi dalam ujian kekaisaran. Mencapai jabatan tinggi kini dalam jangkauan. Aku berharap kalian semua akan menempuh jalan ini bersamaku. Dekret ini akan diumumkan ke seluruh negeri mulai hari ini. Kami bersedia menempuh jalan ini bersama Baginda. Kami bersedia menempuh jalan ini bersama Baginda. Sidang ditunda. Dengan hormat mengantar kepergian Baginda. Dengan hormat mengantar kepergian Baginda. Ini luar biasa. Rakyat jelata kini memiliki harapan. Maman, ayo segera beritahu. Rekan-rekan pelajar kita, ayo pergi. Terlalu sulit untuk dihafal. Aku benar-benar tidak cocok untuk menghafal. Tidak, Baginda. Kata-katamu hari ini akan tersebar ke seluruh Si Agung. Pada saat itu, para sarjana Si Agung akan melayani Anda, dan mereka semua akan berterima kasih kepada Anda karena memberi mereka kesempatan untuk mencapai jabatan tinggi. Tidak hanya itu, situasi di mana keluarga bangsawan berusaha mengendalikan pengadilan akan langsung terbalik. Situasi keseluruhan sudah beres. Masalah keluarga bangsawan yang telah menghantui kaisar sepanjang sejarah juga akan langsung dibongkar. Baginda juga akan menjadi kaisar sepanjang masa. Ya, Baginda, kata-katamu tadi sangat mengesankan. Aku melihat 2 pemuda rakyat jelata itu. Mereka hampir mencabik-cabik tulang mereka sendiri untuk membuka jalan bagi Anda. Jika aku bisa memenuhi keinginan terakhir mendiang kaisar, itu akan menjadi hasil terbaik. Baginda, mohon tenang. Kami pasti akan berhasil. Ayo pergi. Ayo pergi menonton TV. Kotak hitam yang kumaksud itu. Televisi. Bagus. Dengan benda ini, bahkan jika kita tidak bisa membunuh 10 Master Agung, menghadapi mereka yang di bawah level Grandmaster akan lebih dari cukup. Baginda, lihat yang satu ini. Bagus. Dengan benda ini, bahkan 10 Master Agung sekalipun akan tewas di tempat dengan penuh penyesalan. Ada tumpukan besar di luar sana. Bagus. Sekarang akan kulihat bangsa barbar utara dan keluarga aristokrat itu. Tipu muslihat, apalagi yang bisa mereka lakukan. Sampaikan dekretku, aku sendiri yang akan memimpin ekspedisi ini. Tahun ke-6 Fengxi. Keluarga bangsawan bersekutu dengan bangsa barbar utara untuk memicu pemberontakan. Permaisuri yang dibantu oleh artefak dewa menenangkan bangsa barbar utara dalam waktu setengah bulan, memasukkan mereka ke dalam wilayah Si Agun. Setelah kembali dengan kemenangan ke ibu kota, keluarga bangsawan didakwa atas berbagai kejahatan. Baginda, mereka adalah para patriot dari 4 marga dan 5 klan. Merekalah yang bersekongkol dengan kaum barbar untuk menggulingkan Si Agung kita. Bajingan tak tahu malu. Beraninya kalian bersekongkol dengan bangsa asing. Apakah kalian masih warga Si Agung? Apakah kau tahu apa dosamu? Hanya pemenang yang menjadi raja dan yang kalah menjadi bandit. Keluarga bangsawan kami selama ribuan tahun selalu menikmati hak istimewa. Berdiri di atas semua orang. Kau penguasa yang tidak kompeten ini bertindak melawan tatanan alam. Dan kau pasti akan menghadapi pembalasan. Hentikan. Kau hanya ingin mempertahankan hak istimewamu sendiri sambil mengucapkan omong kosong yang muluk-muluk di sini. Sekarang setelah sistem ujian kekaisaran ditetapkan, para sarjana di seluruh negeri sangat gembira. Era milik keluarga aristokrat telah berakhir. Eksekusi mereka. Ya, Hamba mematuhi perintah. bangun. Pergi bangun. Pergilah bangun. 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 Baginda ampuni nyawa hamba Baginda. Pergi. Umumkan dekretnya. 4 marga dan 5 klan telah melakukan pengkhianatan dan pemberontakan.
Dekrit anugerah dengan ini diberlakukan. Jika ada masalah sampaikanlah, jika tidak sidang ditutup. Tunggu. Ada pengumuman yang ingin kusampaikan. Aku berniat menjadikan Tanging sebagai suamiku. Pernikahan Agung akan diadakan 3 hari dari sekarang. 3 hari dari sekarang. Bukankah itu terlalu cepat? Apakah itu terlalu cepat? Itu tidak cepat. 3 hari sudah tepat. Sidang ditutup. Berdasarkan mandat surga Kaisar menetapkan, cendekiawan luar biasa Tanging, berbudi pekerti lembut berbakat dan memiliki penampilan yang tak tertandingi. Dia dengan ini diambil sebagai suami Kaisar, dan dianugerahi gelar Pangeran Hua. Ini diumumkan ke seluruh Si Agung, agar semua orang tahu. Hormati ini. Ya Tuhan. Mengapa kau dalam keadaan seperti ini? Bukankah ini semua salahmu? Kau terus berbicara tentang segera memberikan pewaris untuk Baginda. Pinggangku hampir patah beberapa hari terakhir ini. Tapi bukankah aku sedang mempertimbangkan kepentingan Si Agung? Lalu mengapa kau tidak memikirkanku? Baginda adalah salah satu dari 10 Master Agung. Sementara, aku hanyalah orang lemah tingkat pertama. Bahkan tubuh besimu tidak bisa menahan ini. Lalu hal-hal yang tersimpan di komputermu itu tidak ada gunanya. Terlihat bagus tapi tidak praktis. Kau. Selama beberapa hari ke depan, kau harus beristirahat dengan baik. Terima kasih Baginda. Baginda, kita sudah menikah selama beberapa hari, tapi kita belum pergi menemui orang tuaku. Baiklah. Kami sedang luang akhir-akhir ini. Mari kita pergi melihat duniamu. Rong Mama. Kau benar-benar buruk rupa. Aku apa aku? Tangning.